Apa amal yang paling dicintai Allah? As-salatu ala waqtiha. Salat di awal waktu. Orang yang punya waktu menunda salat masuk kategori fawailul lil musallin. Celaka orang yang salat. Kenapa dia celaka? Menunda-nunda salat. Salat itu bukan kewajiban. Salat itu adalah hubungan koneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kau tunda salatmu hanya karena jabatan. Belum kau mati, pejabat pengganti sudah siap. Kau tunda sholatmu hanya karena kerjaan. Sedangkan rezekimu datang dari Allah. Hubungan dengan yang punya rezeki tidak diperbaiki. Mau minta rezeki, mau minta sama siapa? Sholat dulu. Apa sholat baru yang lain? Kebiasaan menunda sholat. Na'udzubillah. Jangan sampai datang masa waktunya. Rabbana absarna, mata kami sudah melihat azab, wa sami'na, telinga kami sudah mendengarkan tangisan teriakan azab. Farji'na na'mal salihan, balikkan lagi kami ke dunia, kami mau beramal saleh. Beribadah karena orang, beribadah karena harta, beribadah karena yang lain. Allah tak mau diduakan. Itulah mengapa kita selalu mengatakan ibadah lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Maknanya apa? Tak bercampur di dalamnya. Orang-orang yang beribadah karena tetangga, beribadah karena mertua, beribadah karena kawan, beribadah karena sahabat, beribadah karena pujian. Apa kata Allah? Izhabu, pergi kamu. Pergi ke mana? Izhabu ila man turauna ilaih. Pergilah kamu dulu ibadah karena siapa? Kemana kamu tunjukkan? Minta kepada dia. Maka kita tak ingin ibadah kita tadi hilang seperti buah yang ranum, yang mengkal, tinggal membuka, diharapkan akan makan, tiba-tiba isinya busuk. Kenapa? Karena ibadah rusak gara-gara tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yanzuru ila ajsamikum, Allah tidak melihat badan tubuh fisik kamu. Wala ila suwarikum, Allah tak memandang bentuk rupa wajah kamu. Walakin yanzuru ila qulubikum, yang ditengok Allah itu kesucian hati kamu. Siapapun kamu, apapun profesimu, kalau bersih hatimu, yauma la yanfa'u malun, hari itu tak ada guna anak, wala banun, tak ada guna harta, tak ada guna kuasa, tak ada guna anak, illa man atallaha, kecuali orang yang datang menghadap Allah. Apa yang dibawa? Biqalbin salim, hati yang selamat. Mudah-mudahan hati kita dalam keadaan selamat, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salat jangan pernah tinggal. Jangan pernah tinggalkan salat. Sekali kau tinggalkan salat, roboh tiang. As-salatu imaduddin. Salat tiang agama. Kenapa masjid yang kokoh ini bisa tegak berdiri dengan kubah yang cantik, lampu yang berwarna-warni, masya Allah. Tiang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tiang-tiang besar. Andai tiang ini tumbang, inilah solat. Maka jangan sampai tinggalkan solat. Kalian yang gadis-gadis, carilah suami yang rajin solat berjamaah. Di mana orangnya? Tidak. Kita jangan terlalu pede dengan amal kita. Yang sudah ngaji, yang sudah hijrah, yang sudah tobat, lalu melihat orang yang baru ngaji, ente kan baru 2 tatap muka. Jangan. Boleh jadi dia jauh lebih bahagia daripada kita. Oleh sebab itu maka tak pernah merasa bahwa kita dalam posisi aman. Aku kan sudah sholat, aku kan sudah puasa, aku kan sudah. Jangan. Kenapa? Karena boleh jadi syaqi, kesengsaraan selalu mengintai kita. Ketika kita merasa sudah berada dalam posisi aman, sesungguhnya kita tidak dalam keadaan aman. Maka senantiasa resah, gelisah. Gelisahnya bukan karena takut tak makan, gelisahnya bukan karena takut tak punya jabatan, tapi gelisah takut tak selamat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bencana-bencana alam, bencana-bencana diri yang kita lihat hari ini semakin menyadarkan kita bahwa kematian begitu dekat. Ustadz-ustadz kita meninggal. Setiap hari posting-posting tentang Habib meninggal, ustadz meninggal, kiai meninggal. Belum lagi banjir bandang, gempa bumi Majene, banjir di Sulawesi, di kabupaten, di provinsi, di Kalimantan Selatan.
maka mana daya kita, mana kekuatan kita. Ini sebenarnya semakin menyadarkan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqultu astaghfiru rabbakum, banyak-banyaklah beristighfar, innahu kana ghaffara, Allah akan ampunkan dosa. Man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah, sependek-pendek istighfar astaghfirullah, lebih panjang astaghfirullahalazim, lebih panjang lagi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu yaghfiru dzunuba la yaghfiru dzunuba illa anta. Anak-anak muda, kalian kok belum ke masjid? Kenapa belum hijrah? Kenapa belum buat komunitas? Kenapa belum pindah dari yang tidak benar kepada yang benar? Kenapa belum pindah dari yang batil kepada yang betul? Malu Pak Ustaz, masih muda kok ngaji. Masih muda nih ya, gaya-gaya dulu lah. Ini bukan malu, ini tidak benar. Oleh sebab itu yang dimaksud dengan malu itu apa? Malu umur panjang tapi belum ibadah. Malu lama hidup tapi nggak pernah ngajak orang buat baik. Malu dekat masjid tapi nggak pernah ke masjid. Malu sudah tua tapi nggak bisa baca Quran. Malu punya anak banyak tapi nggak ada yang soleh dan solihah. Malu sudah banyak harta tapi tidak dipakai menolong Allah. Ada perasaan malu. Nah, inilah malu yang benar, ditumbuhkan di dalam hati. Kamu adalah dai, ajak sahabat-sahabatmu. Kamu pimpinan di perusahaan, selamatkan karyawan-karyawan. Ini menolong di jalan Allah. Orang paling rugi adalah pernah hidup di atas dunia tapi tak pernah berbuat kebaikan, mengajak orang lain. Yang penting saya sudah sholat, yang penting saya sudah zikir. Masalah orang lain gak sholat, bukan urusan saya, bukan orang Islam. Karena orang Islam dia tidak egois, dia ingin ajak saudaranya. Orang Islam itu bukan di dunia, sampai di akhirat ketika disuruh masuk surga, udkhulu, masuklah kalian ke dalam surga. Apa kata dia? Ya Allah, aku tidak ingin masuk surga sendirian. Kawanku yang dulu sama-sama satu pengajian, sama satu masjid, mana dia ya Allah? Ternyata setelah dicari-cari, dia akan masuk surga, tapi kloter terakhir. Di mana dia sekarang? Transit. Izinkan aku mencarinya ya Allah. Maka Allah berikan izin, cari dia. Maka ketika itu Allah berikan dia kebal, tidak terkena api neraka. Cari saudaramu yang ada di dalam surga, dalam neraka, tarik dia. Itulah syafaat orang-orang soleh. Pasangan hidup adalah mati, pasangan sehat adalah sakit, pasangan cantik adalah keriput dan layu. Siapa yang tidak siap menerima kehidupan ini, berani hidup, berani menghadapi mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Kalau belum masanya, nampak jenazah lewat, ikut. Oleh sebab itu kita ini kapanpun bisa saja datang silih berganti. Kemarin, beberapa hari yang lalu, dulu kabarnya tsunami itu melalui proses gempa dulu. Gempa dulu, air naik. Sekarang nggak pakai DP, langsung aja. Mengingatkan kita bahwa dimanapun kau peringatan tentang kematian. Bagaimana status amal puasa orang yang pacaran? Ibadah dalam Islam itu ada targetnya, ada visi misinya. Salat tegak rukuk sujud, tegak rukuk sujud. Apa tujuannya? Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Puasa itu apa tujuannya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasanya gugur, kewajiban puasanya gugur, tapi pahala puasanya tak ada. Man lam yada' qaulaz zur, siapa yang tak meninggalkan cakap yang tak baik, wal amala bihi, amal yang tak baik, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Dia tinggalkan makan, dia tinggalkan minum, tapi tetap dia pacaran. Kalian yang pacaran, berhentilah. 13 hari lagi puasa, masih juga pacaran, berhenti, stop. Buanglah mantan pada tempatnya. Mazhab Hanafi paling tua, mazhab Maliki nomor 2, mazhab Syafi'i nomor 3, mazhab Hambali nomor 4. Sepakat 4 mazhab sembahyang yang lama dulu wajib diqadha, kecuali mu'allaq. Dulu umur wajib sembahyang berapa? 10. Sekarang umur berapa? 40. Baru tobat dia. Berarti tak sembahyang berapa lama? 30 tahun. Nah, gantilah qada. Apakah saya ambil cuti 3 bulan qada saja? Tidak.
Lepas satu solat qada. Lepas isyak tadi qada satu. Usalli fardal isya' 4 raka'atin qada'an lillahi ta'ala. Berapa lama? 30 tahun. Kalau malaikat maut datang sebelum itu, alhamdulillah, insyaallah lunas, insyaallah habis. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Begitu cara membayarnya. Ustaz baca di mana? Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu Syekh Wahbah Zuhaili. Menghadapi orang tua 3 rumusnya. Diam, diam, diam. Meninggal dia nanti tak akan menetes air mata. Meninggal dia nanti tak akan menetes air mata. Cukup turut udah, Mak. Mati engkau, Mak, tak akan menangis aku. Cukup turut sudah. Tapi kalau dilawan dia sekarang, begitu dia meninggal, itu yang mencakar dinding. Allah. Kalau nampak ada orang menangis luar biasa waktu maknya meninggal, ada kesal yang tak sudah. Kemana risau hati kan dialamatkan. Kalau masih ada emakmu di rumah, balik dari sini, belikan makanan kesukaan dia, belikan pakaian kesayangan dia, bawakan duit, kasih ke dia, senangkan hatinya. Kalau kau buat emakmu macam raja, maka rezekimu macam rezeki seorang raja. Kau gendong emakmu dari ujung batu ke Makkah, takkan dapat menebus sakitnya waktu melahirkan. Wahnan ala wahnin, menggeletar tangannya, bersimbah darah dia melahirkan kau. Dapat kau tebus? Bisa. Orang-orang yang di sekeliling kita ini, al-jarus saleh, dia tidak akan membiarkan kita terjerumus dalam kebinasaan. Nampaknya kita agak terpeleset, diluruskannya kita balik. Friend, bro, akhi, nampaknya sampean ini sudah jauh lari dari jalan yang benar. Ayolah kita ngaji. Itulah kebahagiaan yang tidak bisa dibayar dengan materi. Tak bisa terbayar dengan benda. Apa dia? Ketika mendapatkan sahabat kawan yang baik-baik, yang menyenangkan hati, yang menegur kita ketika kita salah, yang di saat kita susah hati, dialah yang menenangkan batin kita. Kawanmu, sahabatmu adalah kawan menangis. Banyak kawan ketawa di saat kita senang, di saat kita sedang di atas awan, di saat kita sedang menjabat, di saat kita sedang berkuasa, semua mengaku kawan. Di saat sakaratul maut, kita berdoa pagi, petang, siang dan malam. Apa yang kita minta? Allahumma khtim lana bihusnil. Banyak amalmu ke Makkah bola balik, tidak ada maknanya. Habaan mansura, seperti debu yang diletakkan di tapak tangan lalu kau hembus keras, tak bermakna. Kau akan mati. Apa yang akan kau bawa? Allahumma ja'al akhira kalamina, jadikan akhir kalam kami inda intihai ajalina, ketika ajal kami tiba, ketika ajal kami datang, yang terakhir keluar dari mulut, la ilaha illallah. Hembusan nafas yang terakhir, Allah, Allah. Sekarang manusia zaman ini menetapkan standar paling baik adalah kalau dilakukan orang banyak, baik. Itu kata orang sekarang. Apa itu baik? Asal dibuat orang banyak, baik. Kalau dilakukan tokoh masyarakat panutan, baik, walaupun salah. Asal yang membuat itu pejabat, asal yang membuat itu orang kaya, asal yang melakukan itu orang berkuasa, apapun yang dia lakukan benar walaupun salah. Itulah yang dibantah oleh Islam. Itu jangan lagi kamu mengatakan baik karena dilakukan orang banyak. Jangan kamu katakan baik karena dilakukan orang punya harta, orang punya kuasa, orang punya kekayaan. Tapi kau katakan itu baik karena Allah mengatakannya baik. Patah giginya, berdarah pelipisnya, berdarah kakinya. Sahabat berkata, engkau punya doa mustajab ya Rasulullah, engkau punya doa makbul ya Rasulullah. Kau doa sekali saja rata mereka dengan tanah, kau doa sekali saja mati mereka ya Rasulullah. Mintakan doa itu ya Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sekali saja engkau berdoa ya Rasulullah, akan mati mereka semua. Kata Rasulullah, tidak, doa itu aku simpan. Untuk siapa? Untuk kalian nanti di padang mahsyar.
Aku simpan doa itu syafaatan li ummati. Dia pikirkan kita 14 abad yang lalu. Apa yang kita lakukan untuk agamanya ini? Apa yang sudah kita buat? Orang-orang kaya, tolonglah agama Allah ini. Kalian dirikan MDA. Tolong fakir miskin. Air mata tidak cukup untuk menolong agama Rasulullah SAW. Ibrahim bin Adham ketika ada orang nyeleneh bertanya ke dia, boleh kita buat maksiat wahai Tuan Ibrahim bin Adham? Kata Ibrahim bin Adham, boleh. Yang datang ini mau buat dia penasaran, maka pun dia menjawab dengan jawaban yang juga membuat penasaran. Boleh saya buat maksiat? Kata dia, boleh. Loh, kok boleh? Boleh bersyarat. Dalam kurung syarat dan ketentuan berlaku. Kalau engkau cukup syarat ini, buatlah dosa. Bisa saya buat dosa? Bisa. Tapi katanya harap. Siapa bilang harap? Apa syaratnya? Kalau engkau mau melakukan perbuatan maksiat, kau cari tempat yang kira-kira Allah tidak melihat. Hai Ibrahim bin Adham, ya, aku sudah pergi kemanapun. Rasanya tak ada tempat yang tak dipandang oleh Allah. Carilah sampai dapat. Nanti kalau kau sudah dapat, buatlah maksiat di situ. Apakah ada yang percuma dalam hidup ini? Apakah ada yang sia-sia? Tidak. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi. Besok subuh malaikat akan menghadap Allah. Malaikat akan ditanya, hai malaikat, apa kerja orang Indonesia tadi malam? Mereka memenuhi lapangan bola, ya Allah. Mereka melihat apa? Kembang api. Tapi malam ini tidak ada kembang api. Apa yang mereka lihat? Alim ulama. Apa yang mereka lihat? Bacaan Al-Quran. Maka insya Allah andai mati kita, kematian kita dapat mempertanggungjawabkan segala amal-amal kita insya Allah. Amin. Dulu waktu saya masih buat dosa, hidup saya lancar-lancar aja. Sekarang sejak ikut pengajian, begitu pulang helm hilang. Allah bukan membuat engkau gagal. Allah ingin menghapuskan dosa-dosamu. Hai saudaraku yang menjadi korban tsunami, yang menjadi korban gempa bumi, kau tidak gagal. Kau bersama Allah. Justru di saat munajatmu di tengah malam, kau berkata, ya Rabb, menetes air matamu. Ya Allah, aku sudah berkeluh kesah kepada makhluk, tak satu pun dapat menolong. Ilaika asku dha'fa quwwati, kepada engkau aku mengadukan kelemahanku, wa qillata hilati, ketidakberdayaanku, wa hawani bainan nas, aku disepelekan orang, aku dianggap hanya lalat-lalat saja yang tak bermakna. Anta rabbul mustad'afin, engkaulah Rabb, Allah, tempat mengadunya orang-orang yang. Berapa lama Allah meminta kita beramal? 63 tahun. Dipotong masa tidur 8 jam, dipotong beraktivitas bekerja. Allah hanya minta 5 menit subuh, 5 menit zuhur, 5 menit asar, 5 menit maghrib, 5 menit isya. Kalau ditambah lagi sholat sunat 2-3 menit, itu yang akan dibawa bekal menghadap Allah. Apa yang dicari di dunia ini? Kebun yang luas tinggal, emas yang disimpan tinggal, harta benda tinggal. Meninggalkan sholat hanya karena mengurus kebun, kebun pun tak dapat menolong. Meninggalkan sholat hanya sibuk mengurus anak, istri, mereka pun tak dapat membantu. Yauma yafirul mar'u min akhihi, sampai masanya orang akan lari dari saudara kandung. Saudara kandung, si ibu, sebapak, seturun tak dapat menolong. Wa ummihi, ibu kandung pun tak bisa menolong anak. Padahal anak buah hati